Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi wa nasta'inuhu wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala, kita bisa hadir di hari ketiga ya. Hari ketiga dalam kegiatan pesantren Ramadan SIT Raudatul Jannah dengan tema apa? Masih ada yang ingat tema pesantren Ramadan kita pada tahun ini? Man Sobaroh apa? Zofiro. Sudah tahu artinya? Apa? Siapa yang tahu artinya? Ayo, boleh maju ke depan. Apa artinya? Kemarin sudah disampaikan sama Ustadz Aris ya. Tema kita pada tahun ini adalah Man Sobaroh Zofiro. Oke, ada yang tahu artinya? Gak ada? Oke, kalau begitu kita jadikan kuis aja nanti ya. Kita jadikan kuis, siap-siap nanti Abi Wasid akan kasih soal tentang tema kita ya nanti ya di akhir materi. Baiklah anak-anakku sekalian yang Abi cintai karena Allah. Kita semua sehat di sini ya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dan semuanya berpuasa. Ada yang enggak puasa? Puasa semua. Zidan puasa, Zidan. Azka puasa. Puasa ya. Puasa apa nih? Puasa beduk, puasa burung atau puasa full? Siapa yang sudah dapat 7 hari? 6 hari. Dah. Siapa yang sudah baru dapat 3 hari puasa? Gak ada ya. Yang baru dapat 5 hari puasa? Gak ada. Berarti sudah full semua ya. 6 hari dan hari ini insya Allah hari ke-7 ini bisa sampai dengan waktu berbuka puasa. Baiklah anak-anakku sekalian, materi Abi hari ini tentang tips puasa sehat untuk anak. Apa sih tips itu? Siapa tahu tips? Ayo. Apa? Sini maju. Ayo betul, sini. Siapa namanya? Sini Zan, Zan sini Zan. Arti tips apa Zan? Cara. Tahu dari mana Fauzan? Belajar di buku. Ya, salah satu artinya yaitu 5 cara ya. 5 tips atau 5 saran ya, atau 5 hal ya, agar kita bisa puasa dalam keadaan sehat. Semuanya mau sehat? Atau ada yang mau jadi orang sakit? Mau sehat ya? Kalau kita sehat, banyak sekali manfaatnya. Kita bisa bermain, kita bisa sholat ke masjid, kita bisa pergi sekolah, kita bisa jalan-jalan. Tapi kalau kita sakit, apalagi saat puasa, kita gak bisa apa-apa. Gak bisa taraweh nanti ya, gak bisa ikut sholat berjamaah. Nah maka dari itu di hari ini tema yang akan Nabi sampaikan adalah 5 cara agar kita bisa puasa dalam keadaan sehat. Dicatat ya, ada berapa? Ada 5 ya. Ini harus dicatat, semua bawa buku. Ya bawa buku ya, dicatat 5 tips puasa sehat untuk anak. Nah nanti dari 5 tips ini akan Abi uraikan, akan Abi jelaskan satu-satu
satu persatu, kalian simak, kalian catat yang penting-penting, dan nanti akan ada kuis dari Abi Wasit ya. Dan juga kalian harus diamalkan ya, harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, tips yang pertama, catat. Siap? Ini Haidar bukan nih? Haidar kelas berapa Haidar? Kelas 1 ya. Ingat ya, Abi tahu nih nama-nama anak-anak nih ya. Jangan main-main ya. Jangan yang serius dicatat. Nanti Abi panggil ke depan. Tips yang pertama, catat. 5 tips puasa sehat untuk anak. Yang pertama adalah, ayo catat. Makan sehat dan bergizi di saat sahur dan berbuka puasa. Tips yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Sudah. Makan makanan sehat dan bergizi di saat sahur dan berbuka puasa. Niam, catat. Ayo. Sudah ya? Nah, sekarang kita jelaskan dulu ya apa tips yang pertama ini. Oke? Pagi tadi kalian sahur nggak? Pakai apa sahurnya? Pertama pakai apa? Makanan pokoknya apa? Nasi. Lalu pakai apa? Ayam. Apalagi? Nugget. Apa? Soto. Ada yang makan pakai tahu tempe, pakai telur, pakai ikan, ada ya. Setelah kita makan ada nasinya, kemudian ada lauk pauknya, dan juga harus ada sayuran ya. Siapa yang nggak suka makan sayur? Nggak suka makan sayur? Suka ya? Nah, selain itu kita juga harus makan buah-buahan. Ayo perhatikan. Perhatikan, jangan dilihat ke atas. Perhatikan ya. Nanti ada kuis ya. Ada kuis, nanti dicatat yang Abi sampaikan ya. Jadi makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung 4 unsur ya. 4 unsur itu yang pertama apa? Kelas 6 nih yang tahu nih. Yang pertama ada karbohidratnya. Ya, sumber makanan pokok ya. Kemudian ada proteinnya ya. Sumber dari lauk pauk ya. Kemudian ada apa? Ada lemak ya. Ada lemak dari minyak bisa juga ya. Kemudian ada vitamin dan mineral. Itu sumbernya dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi kalau kita makan sahur dalam porsi makanan yang seimbang, gizi seimbang, itu nanti akan membawa kepada ketahanan kita dalam beribadah puasa. Sekarang sudah lapar belum? Belum ya? Sekarang baru jam 9 ya. Tadi kita sahur jam 4 ya. Kita sahur jam 4 subuh. Kemudian ini udah jam 9. Berarti sudah 5 jam ya. Udah 5 jam kita masih kuat ya. Masih tahan ya. Nah, nanti sebentar lagi jam 11, jam 12. Kira-kira masih kuat gak? Masih? Masih kuat? Nah, nanti jam 1 masih kuat? Masih ya? Ya, sebenarnya anak-anak, makanan yang kita makan itu pada saat sahur itu nanti pada saat 7 jam kemudian setelah kita sahur, mungkin sekitar jam 11 itu akan habis ya, akan habis. Maksudnya apa?
energi atau kalori yang kita makan pada saat sahur itu bisa bertahan selama 7 jam di dalam tubuh kita. Ya. Karena tubuh kita menggunakan atau memakai energi tersebut untuk keperluan aktivitas kita. Bisa untuk berangkat sekolah tadi, ya, untuk sholat subuh, untuk berjalan ke masjid, untuk mengganti pakaian, untuk mandi, ya. Kemudian untuk ngobrol, itu semua membutuhkan kalori atau energi. Nah, yang kita makan tadi saat sahur itu sudah mulai dipakai, digunakan untuk aktivitas kita, ya. Makanya pada saat jam 11 itu kita sudah mulai merasakan lapar, lemas, atau masih ada yang segar setelah jam 12? Masih, ya. Nah, kalau kita tadi malam atau tadi subuh sahurnya makan makanan yang tidak bergizi, makanan cuman makan mie, ya, pakai kecap. Nah, itu mungkin sekarang udah lapar tuh. Ya, sudah lemas, gak bisa bertahan, ya. Ada yang masih sahur pakai mie. Siapa? Pakai mie, ya? Pakai nasi gak? Pakai lauk? Pakai. Nah, gak apa-apa ya kalau ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sayurannya, gak masalah, ya. Tapi ada anak-anak ini yang malas makan sahur, ya. Makan sahur, maunya cuma makan mie, ya. Itu pun gak pakai telur, ya. Hanya makan mie. Nah, itu tidak akan kuat untuk tubuh kita, ya. Mungkin sekarang ini udah lapar dia, ya. Nah, maka dari itu tips yang pertama ini agar kita bisa berpuasa dengan sehat, bisa berpuasa dengan badan yang fit, ya. Kita harus makan sahur dengan makan makanan bergizi. Artinya makanan itu harus memiliki 4 unsur tadi. Apa? Yang pertama tadi, ayo ingat. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Agar tubuh kita bisa kuat dalam beribadah puasa. Nah, kemudian siapa yang tidak sahur malam tadi? Ada enggak? Ada juga anak-anak yang tidak mau makan sahur, ya. Paling dia cuma minum, ya. Minum air putih karena gak enak mulutnya untuk makan di subuh hari, ya. Ada anak seperti ini. Padahal di dalam agama Islam Rasulullah SAW sudah menjelaskan, ya, bahwasanya di dalam makan sahur itu terdapat berkah, ya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang artinya makan sahurlah kalian. Ya, karena ini jadi kita diperintahkan, ya. Sahur ini kita diperintahkan untuk makan, ya. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Jadi selain untuk kesehatan kita agar kita kuat beribadah puasa, dengan makan sahur kita akan mendapatkan barokah, mendapatkan berkah dari apa yang kita makan, dari nasi yang kita makan, dari ikan, dari lauk pauk yang kita makan, itu semuanya mengandung berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ambil semuanya, ya. Kita ambil berkah itu, makan dengan makanan yang sehat, dengan niat untuk berpuasa agar kita bisa kuat dalam melaksanakan ibadah ini, ya. Beribadah karena Allah Jalla wa'ala. Nah, setelah sahur kita nanti sore akan berbuka. Siapa yang bukanya minum es? Wah, semuanya minum es, ya. Sekarang kan musim hujan, masih minum es juga. Nanti pilek, ada yang pilek? Ada. Ya, sudah musim hujan, berbuka minum es. Siapa yang tahu kalau kita berbuka itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, minum apa atau makan apa? Makan apa? Makan kurma. Iya, betul. Makan kurma dan minum air putih. Doa berbuka puasa, hafal semuanya? Coba kita baca dulu, ya.
zahabaz zama'u wa batallakil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Udah hafal semua ya. Nah, pada saat nanti sore kita berbuka puasa, makanlah makanan yang manis dulu ya. Bisa minum teh manis ya, bisa minum apa lagi? Kolak ya. Kemudian makan kurma. Jangan makan makanan yang pedas ya. Jangan dulu ya. Karena pada saat berpuasa siang itu perut kita kosong ya. Perut kita kosong. Pada saat berbuka jangan langsung diisi dengan makanan-makanan yang pedas. Contohnya apa makanan pedas? Apa? Cabai. Apalagi? Cuka. Makan pempek pakai cuka, pedas-pedas. Ya. Tapi makan makanan yang manis dan yang bersumber karbohidrat dulu ya. Bisa makan roti atau makan kurma juga boleh ya. Kalau kita makan makanan pedas pada saat perut kosong, apa yang akan terjadi dengan perut kita? Sakit perut ya. Nanti pada saat taraweh itu sibuk keluar masuk ke toilet ya karena sakit perut. Maka dari itu nanti mulai sore ini kita praktekkan ya di rumah masing-masing atau juga di masjid ini ya, nanti pada saat berbuka puasa kita minum minuman yang manis dulu ya dan makan makanan yang bersumber karbohidrat agar pencernaan kita tidak kaget ya. Nanti setelah sholat maghrib, setelah kita makan nasi, baru boleh kita makan makanan yang lainnya ya. Jangan langsung pada saat berbuka puasa. Doa sesudah makan hafal. Coba baca. Alhamdulillahillazi at'amani hazat ta'arozaqonihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal semuanya? Doa ini mirip dengan doa apa? Memakai pakaian ya. Tinggal kita ganti. Apa kita ganti? Haza to'am menjadi haza sauba. Sekali lagi kita baca ya. Doa setelah makan ya. Alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi pada saat berbuka puasa, pada saat sahur itu semua adalah rezeki dari Allah ya. Semuanya pemberian dari Allah ya. Jadi dengan kita mensyukuri nikmat makan, dengan kita mengakui bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah datangnya dari Allah. Karena Allah juga berfirman ya, wa ma bikum min ni'mati faminallah. Artinya apa-apa yang nikmat yang datang kepada kalian semuanya datangnya dari Allah. Nah, dengan mengakui nikmat tersebut, bahwasanya sahur yang kita makan, buka puasa yang kita makan semuanya datang dari Allah, tanpa ada daya dan upaya selain dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebuah perbuatan yang enak sekali ya. Sudah kita dapat rezeki dari Allah, kita dapat makanan, perut kita kenyang, kita baca doa, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu anak-anak habis sekalian, ingat pada saat setelah makan jangan lupa untuk terus membaca doa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Baiklah anak-anakku, itu tips yang pertama. Oke? Apa tadi tips yang pertama? Makan makanan sehat dan bergizi pada saat sahur dan berbuka puasa.
Baiklah, sekarang catat, kita masuk ke tips yang kedua. Oke, sudah siap pena? Dicatat ya. Tips yang kedua, agar kita sehat saat berpuasa, catat, jangan lupa sikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur. Catat. Tips yang kedua, agar anak-anakku sekalian bisa sehat dalam berpuasa, yaitu adalah jangan lupa, catat, jangan lupa sikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur. Sudah? Ada yang belum sikat gigi sahur tadi? Sudah? Belum sikat gigi? Ya? Ada ya? Ada. Abi yakin ini anak-anak Abi ini masih malas nih sikat gigi ya. Masih ada yang masih dipaksa sama orang tua untuk sikat gigi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membersihkan mulut kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, yang diriwayatkan dari Nasai. Dengar ya hadisnya ya. Hadis dari riwayat Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dengar. Sabda Rasulullah yaitu bersiwak bisa membersihkan mulut. Siwak tahu siwak? Kayu siwak ya. Kalau sekarang kita gunakan sikat gigi ya. Tapi sekarang pun ada siwak kalau mau pakai siwak ya. Jadi Rasul bersabda ya, bersiwak bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Nah, ini lagi keutamaan ya. Setelah tadi kita dapat keutamaan membaca doa setelah makan, ternyata dengan membersihkan mulut, baik itu bersiwak ataupun menyikat gigi kita, akan mendatangkan ridho Allah. Ya, kalau mulut kita bau, teman kita ridho gak sama kita? Kalau kita ngobrol dekat-dekat sama teman kita, nanti teman kita tutup hidung ya. Teman saja tidak ridho sama kita ya. Nah, maka dari itu yang belum sikat gigi tadi pada saat sahur, nanti pulang boleh sikat gigi ya. Disikat giginya ya, tapi jangan diminum airnya, nanti batal ya. Apa? Gak boleh. Ya, mungkin nanti aja ya, nanti pada saat malam setelah berbuka puasa atau nanti mau tidur, itu harus disikat giginya ya. Disikat menggunakan sikat gigi, menggunakan pasta gigi, agar kuman-kuman, penyakit, sisa-sisa makanan, sisa-sisa kotoran yang ada di dalam mulut kita itu bisa bersih. Kalau mulut kita bersih, teman kita senang ya kalau ngobrol sama kita. Nanti kalau kita nggak sikat gigi, udah 3 hari nggak sikat gigi, tiba-tiba ngobrol bisik-bisik sama temannya, nanti bisa-bisa temannya pingsan ya. Nanti kita berbuat zolim sama teman kita ya. Berbuat zolim, dosa. Nah, maka dari itu agar kita mendapat ridho dari Allah, Allah ridho sama kita, teman-teman senang sama kita harus membiasakan untuk sikat gigi agar mulut kita bersih. Mulut kita bersih, enak, dan kita bisa lebih percaya diri dalam berteman, dalam bergaul ya. Ya, ada juga nanti yang pura-pura pakai masker ya, karena nggak sikat gigi, karena mulutnya masih banyak kotoran, nggak sikat gigi, pakai masker ya. Nah, kalau pakai masker berarti baunya balik sendiri ya, balik ke diri kita sendiri ya. Nah, jangan seperti itu ya. Maka dari itu mulai hari ini, mulai puasa ke berapa ini? Ke-7 ya. Kita minimal paling sedikit ya, sikat giginya 2 kali ya.
Ayo, siapa yang ingat? Sikat giginya kapan? Yang pertama, setelah makan sahur ya. Yang kedua, sebelum tidur ya. Minimal ya. Kalau kalian mau sikat gigi setelah berbuka puasa boleh juga, gak apa-apa ya. Tapi minimal 2 kali tadi ya. Setelah sahur dan sebelum tidur agar mulut kita bersih. Kalau mulut kita bersih, Allah akan ridho kepada kita. Nanti kan kita akan sholat, kita akan berdoa, kita akan berzikir. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita berdoa, kita berzikir dalam keadaan mulut kita yang bersih, sudah sikat gigi, ya, maka insya Allah Allah ridho kepada kita. Allah akan mengabulkan permintaan dan harapan-harapan kita di dalam doa kita tersebut. Siap untuk merubah perilaku lebih sehat untuk sikat gigi? Siap. Jadi ada berapa nih tipsnya? Sudah? 2. Yang pertama apa? Makan makanan sehat dan bergizi pada saat sahur dan berbuka puasa. Tips yang kedua, jangan lupa sikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur. Mulai hari ini kita praktekkan di rumah kita masing-masing. Nah, sekarang tips yang ketiga. Catat, ayo catat, dicatat. Bukunya disiapkan, penanya disiapkan, dicatat tips yang ketiga agar kita bisa berpuasa dalam keadaan sehat. Sudah siap? Siap. Oke. Tips yang ketiga agar kita bisa puasa dengan sehat adalah minum air putih sebanyak 8 gelas sehari. Minumnya bukan sekarang ya, bukan pada saat kita berpuasa. Ya. Tips yang ketiga agar kita bisa puasa dengan sehat adalah minum air putih sebanyak minimal 8 gelas dalam sehari, bukan pada saat berpuasa. Sudah dicatat? Apa? Ya, 8 gelas ya. Gelas yang ada di rumah kalian itu biasanya itu ukurannya 250 ml ya. Nah, kalau kita minum sebanyak 8 gelas, itu kita akan minum sebanyak 2 liter nanti. Gak usah pakai liter-liter ya, nanti kalian bingung ya. Yang penting kalian minum 8 gelas dalam sehari. Nah, cara minumnya gimana? Ayo, yang Banat tahu nggak? Tahun kemarin sudah pernah disampaikan ini kalau nggak salah. 2 gelas, kan ada 8 ya. 8 gelas. 2 gelas kita minum pada saat berbuka puasa. Minum 2 gelas. Kemudian 2 gelas lagi kita minum setelah makan malam ya. Setelah sholat maghrib, kita makan malam, kita minum lagi 2 gelas. Oke? Sudah berapa gelas? Sudah 4. Nah, kemudian malamnya kita sholat isya, kemudian kita taraweh, kita akan merasakan haus nanti kan. Nah, setelah sholat taraweh atau pada saat taraweh kita bawa minum ya, kita minum lagi 2 gelas. Jadi sudah berapa gelas? Sudah 6 ya, sudah 6 gelas. Pertama tadi 2 gelas pada saat berbuka, kemudian 2 gelas setelah makan malam, kemudian 2 gelas setelah sholat
tarawih. Dan 2 gelas terakhir itu pada saat sahur. Ya, sahur jangan lupa minum ya. Jangan lupa minum ya. Minimal 2 gelas ya. Jadi kalau kita bagi tadi ada 8 gelas, kita minum selama mulai dari berbuka puasa sampai sahur, itu kita akan mencukupi kebutuhan air bagi tubuh kita. Ya, sebanyak 2 liter dalam sehari. Nah, sekarang Abi mau tanya dulu. Adab minum sudah tahu semuanya? Sudah ya. Yang pertama apa? Membaca basmalah. Yang kedua, minum dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, minum sambil duduk. Jadi ada adab ya. Kalau minum kita juga bisa mendapatkan pahala dari Allah. Tadi kita makan, sahur, berbuka, dapat keutamaan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita membersihkan mulut kita mendapat ridho dari Allah. Kemudian kita minum dengan adab-adab, mengikuti contoh Rasulullah, kita juga akan dapat pahala. Jadi enak ya, kalau kita mengetahui ilmunya, kita tahu amalan-amalannya, keutamaan-keutamaannya, maka kita akan lebih semangat lagi untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mendatangkan air kepada kita? Siapa yang menghadirkan air minum di atas meja kita, di dalam gelas kita? Siapa? Tukang galon. Tukang galon ya. Yang menghadirkan air ke dalam rumah kita, PDAM. Ya. Atau pompa sumur ya. Ya. Kita harus mengakui lagi ya sekali ini ya. Kita harus mengakui bahwasannya yang mendatangkan air kepada kita, yang menghadirkan air ke dalam gelas di rumah kita, menghadirkan air di dalam bak mandi kita, di dalam tetmon penampungan air kita, itu adalah datangnya dari Allah. Semuanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ada tukang galon tadi ya, ada pompa air, kemudian ada PDAM, itu adalah wasilah, adalah perantaranya ya. Tapi yang utama yang bisa mendatangkan air itu kepada kita, itu semua atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan air itu hadir kepada kita, walaupun beribu tukang galon ada, walaupun banyak perusahaan air minum yang ada, namun jika Allah tidak menghadirkan air itu kepada kita, maka air itu tidak akan hadir ke rumah kita, tidak akan datang ke atas meja kita, tidak akan mengisi bak mandi kita. Ini pelajaran ilmu tauhid ya. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat apa ayo? Di juz 30. Surat apa anak-anak? Allah menjelaskan di dalam surat tersebut di juz 30 bahwasanya Allah mendatangkan air itu kepada Allah, yang menurunkan air itu kepada kita untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan ayo siapa yang tahu? Maju. Surat apa? Baca ayatnya. Maju ke depan. Ayo siapa yang bisa? Di juz 30. Ayo. Farhan. Ayo siapa yang tahu? Ini kuis langsung nih. Siapa yang tahu di juz 30? Ini Abi langsung bacakan aja ya nama suratnya ya. Di surat An-Naba ayat berapa baca? Bahwasanya Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut, Allah lah yang menurunkan air dari langit kepada kita untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ayo siapa yang tahu? Rafa mana Rafa? Ayo, Abdurrahman sini. Sini Hisham. Abi tunjuk ya.
Yang kelas 6 aja, kelas 6. Harus tahu di surat An-Naba ini. Yang kelas 6 Abi tunjuk, kelas 3 aja. Bilal, sini Bilal. Bilal. Abi kasih tahu nanti. Ayo. Gak ada ya? Apa? Ada hadiah nanti. Ada hadiah. Ayo. Siapa yang tahu? Sebenarnya kalian tahu ya, tapi mungkin lupa ya. Ayo kita baca ya. Kita baca dari mana nih? Dari awal aja ya. Apa? Ayatnya. Apa ayatnya bunyinya? Ayo kita baca sama-sama ya. Wa anzalna minal siroti ma'an sajjaja. Ulang lagi ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Wa anzalna minal siroti ma'an sajjaja linuh rija bihi habbau wa nabata. Hafal kan? Hafal ya. Cuma kalian belum tahu artinya ya. Mau tahu artinya? Jadi di dalam surat An-Naba ini, di ayat tersebut Allah berfirman ya, bahwasanya kamilah yang menurunkan, wa anzalna, kamilah yang menurunkan ya dari langit itu air ya. Kamilah yang menurunkan dari langit itu air yang banyak atau hujan yang deras ya. Allah yang menurunkan itu ya. Untuk apa? Untuk mandi, untuk minum, untuk tumbuh-tumbuhan agar bisa hidup, untuk hewan-hewan agar bisa minum. Semuanya itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah Abi jelaskan, dengan mentauhidkan Allah, kita akan yakin ya bahwasanya air yang kita minum itu adalah datangnya dari Allah. Nah, sekarang Abi tanya lagi untuk mengingat kalian, berapa gelas air yang kita minum dalam satu hari? Berapa? 8 gelas. Kalau pada saat puasa, kita bagi minumnya ya. 2 gelas pada saat puasa. Kemudian 2 gelas pada saat setelah makan malam. Lalu 2 gelas setelah sholat tarawih. Dan 2 gelas lagi pada saat, sudah berapa gelas kita minum? Sudah 8 gelas. Nah, jadi itulah tips yang ketiga agar kita bisa puasa dengan sehat, yaitu apa? Minum air putih sebanyak berapa? 8 gelas dalam sehari. Nah ya, ada 3 ya. Sudah 3 tips ya. Tinggal berapa lagi tips ya? Tinggal 2 ya. Nah sekarang Abi tanya lagi. Kita ulang lagi. Tips yang pertama apa tadi? Makan makanan sehat dan bergizi pada saat sahur dan berbuka puasa. Tips yang kedua apa? Jangan lupa sikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur. Nah, yang ketiga yang barusan kita pelajari tadi yaitu adalah minum air putih sebanyak 8 hari. 8 hari 1 gelas. 8 gelas 1 hari ya. Kalau 8 hari 1 gelas bahaya ya. 8 gelas 1 hari. Nah, sekarang kita masuk tips yang keempat ya. Tips yang keempat agar kita bisa sehat pada saat berpuasa yaitu ada di belakang ya? Enggak ya? Catat ya. Catat. Dikit lagi nih, tinggal 2 tips lagi ya.
Tips yang keempat agar kita bisa sehat pada saat berpuasa yaitu lakukan, ayo catat. Zidan catat. Lakukanlah bintang, catatnya di kertas bukan di karpet. Karpetnya jangan dicoret-coret ya. Yo, lakukan aktivitas, tahu aktivitas? Aktivitas tahu? Kegiatan ya. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Catat ya. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Sudah? Tips yang keempat agar kita bisa sehat selama berpuasa yaitu lakukanlah aktivitas fisik secara teratur. Siapa yang tahu contoh-contoh aktivitas fisik selama kita berpuasa? Ayo. Apa? Tidur. Ini yang nanti kita bahas ya. Ayo, siapa yang tahu? Main bola. Oh, terus ada lagi. Apa? Baca Quran. Boleh. Terus ada lagi. Apa? Menghafal. Berdiri. Apa? Berzikir. Ya, boleh. Membantu orang tua di rumah, cuci piring ya, cuci motor, sapu halaman, ya, apalagi membersihkan tempat tidur, kemudian sholat. Sholat juga berjalan ke masjid. Yang laki-laki sholatnya di masjid, ikut orang tuanya ya, ikut ayah ke masjid. Nah, dengan begitu kita sudah melakukan aktivitas fisik ya, bisa dengan sholat tarawih, kemudian bermain bersama teman di rumah, kemudian kita berjalan kaki ke masjid, menuju masjid. Pada saat sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kita jalan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Kemudian membantu orang tua di rumah, yang putri, yang banat, ada yang masih malas untuk bantu bundanya di rumah, cuci piring setelah berbuka puasa. Siapa yang tadi subuh bantu-bantu di dapur? Ayo yang putri, yang banat, yang tadi subuh bantu-bantu bundanya di dapur, cuci piring, bekas sisa piring-piring kotor. Ayo. Filza, bantu tadi. Itu Anggun. Berarti yang lain enggak ya? Belum ya? Habis sahur langsung tidur. Begitu? Nah, ya diingatkan ya. Itu siapa tuh? Nafil ya. Sebelah Nafil siapa? Nah ya, Abi ingatkan ya untuk anak-anakku sekalian, terutama yang banat ya. Banyak sekali kesempatan kita untuk berbakti kepada ayah dan bunda di rumah ya. Tidak menutup kesempatan juga untuk yang banin, yang laki-laki ya. Kita sebagai anak yang soleh harus wajib berbakti kepada orang tua. Ya, terutama ibu kita ya. Terutama ibu kita ya. Untuk yang banat, Abi ingatkan di rumah kalian bantu ibunya, bantu bundanya di rumah dalam mempersiapkan buka puasa, membersihkan sisa piring setelah berbuka puasa, kemudian pada saat sahur, kemudian membersihkan rumah kalian. Yang laki-laki juga membersihkan tempat tidur sendiri. Ada yang masih ngompol di sini? Ada. Nah, kalau ngompol cuci sendiri ya. Spraynya dicuci, kasurnya dijemur ya. Lakukanlah aktivitas fisik selama Ramadan ini di rumah kalian ya. Dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Agar kita bisa membantu orang tua. Ada yang masih suka melawan orang tua di sini? Jangan nunjuk-nunjuk teman ya. Nanti Abi tanya sama orang tuanya. Siapa di rumah yang masih suka melawan orang tua? Tunjuk tangan. Gak ada.
Bagus. Siapa yang di rumahnya tidak suka kalau disuruh berhenti main HP? Kalau saat main HP, kemudian bundanya atau ayahnya bilang berhenti tapi dia marah, ada seperti itu? Sampai mengucapkan kalimat yang kotor atau kalimat yang tidak pantas? Seperti itu ada? Gak boleh ya. Gak boleh seperti itu ya. Dari kecil kita harus membiasakan mengucapkan kata-kata yang mulia kepada orang tua kita. Sebagaimana Allah berfirman. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Itu hadis ya. Nah, ini Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita di rumah ya. Jadi dengan kita berbakti, melaksanakan ketaatan, mengikuti aturan atau perintah dari orang tua, kita juga sudah melakukan aktivitas fisik ya, agar tubuh kita sehat. Kan enak kan? Dapat keutamaan lagi ya. Keutamaannya kita berbakti kepada orang tua, tubuh kita menjadi sehat. Karena kita bantu orang tua, kita cuci piring, kita menyapu rumah, kita berangkat ke masjid, kita taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Dengan melakukan gerakan tubuh kita melakukan aktivitas fisik dan kita mendapatkan pahala. Enak ya? Nah, ini habis sampaikan lagi ayat tentang kewajiban kita berbakti kepada orang tua kita ya. Ini kayaknya mulai tidak konsentrasi nih. Sudah sibuk sendiri-sendiri ya. Ayo duduk siap dulu. Ayo duduk siap. Satu lagi nih materinya ya. Duduk siap. Ayo, siap. Bintang duduk. Bintang duduk. Ya, Abi mau bacakan sebuah ayat dari Al-Quran tentang kewajiban kita berbakti kepada orang tua dan jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Ya, Allah telah menetapkan pada kita agar kita bertauhid kepada Allah. Kita dilarang untuk menyembah selain Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk berbakti wabil walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ayatnya ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Nah, nanti kalau orang tua kita sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya sudah tua ya. Atau sekarang juga walaupun orang tuanya masih muda, fala taqul lahum ma'uf. Jangan mengucapkan kata-kata uf atau pada orang tua kita. Ya. Wala taqul lahum ma'uf wala tanharhuma. Janganlah kita menghardik mereka. Bolehkah? Boleh enggak kita membentak orang tua kita gara-gara kita dilarang main HP, gara-gara kita disuruh berangkat sholat ke masjid, kemudian kita membentak orang tua kita, kemudian kita membantah, mengatakan kata-kata yang kotor, boleh? Enggak boleh ya. Ini dilarang dalam agama Islam. Larang qaulan karima. Jadi kita ucapkan kepada mereka kata-kata yang mulia, perkataan yang mulia ya. Kita tunduk dan patuh kepada orang tua kita. Nah, dengan melaksanakan bakti kita kepada orang tua, berarti kita sudah bisa melaksanakan atau melakukan tips yang keempat. Apa tips yang keempat? Ayo Zidan. Tips yang keempat, lakukan aktivitas fisik secara teratur. Kita bantu orang tua di rumah kita. Ya, kalau kita rajin beraktivitas fisik, maka badan kita akan menjadi kuat. Badan kita akan menjadi sehat. Allah mencintai orang Islam, orang mukmin yang kuat ya. Ya, Allah mencintai orang mukmin yang kuat.
Dan kita harus bersemangat dalam melakukan aktivitas tersebut. Kalau mau berangkat sekolah harus semangat. Kalau mau sholat tarawih kita harus semangat, jangan malas-malasan. Kalau kita mau berangkat ke masjid, lakukan dengan semangat. Belajar, lakukan dengan semangat. Sebagaimana Rasulullah bersabda ya, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah kepada atas hal-hal yang bermanfaat. Sholat bermanfaat, belajar bermanfaat ya, belajar bermanfaat, bantu orang tua bermanfaat. Semuanya itu bermanfaat ya. Kita harus bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jas. Meminta tolonglah kepada Allah dan janganlah kalian jadi orang yang lemah. Kalau kita puasa tapi kita tidak melakukan aktivitas fisik, kerjanya cuma tidur, ya, maka badan kita akan menjadi semakin lemah, tidak semangat dalam beraktivitas, dalam beribadah. Nah, ini sepertinya sudah mulai lemas. Sekarang kita peregangan dulu ya sebelum masuk materi kelima. Ayo, duduk dulu, duduknya rapi. Sekarang tangannya dikepal seperti ini. Ayo, semuanya. Tangan dikepal semuanya. Setelah tangannya dikepal, direntangkan tangannya. Direntangkan tangannya. Sudah. Sekarang diangkat tulang belakangnya. Punggungnya diangkat seperti ini. Sudah. Sekarang dilepas tangannya. Di jari-jarinya direnggang. Sekarang diturunkan. Sekarang punggungnya dikendorkan lagi. Nah, mau masuk materi yang terakhir kita nih. Kalau sudah materi yang terakhir, selesai. Ya, selesai ada kuis nanti. Nah, sekarang Abi ulang lagi nih. Materi yang pertama apa? Makan makanan sehat dan bergizi pada saat sahur dan berbuka puasa. Materi yang kedua apa? Jangan lupa sikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur. Materi yang ketiga, tips yang ketiga, minum air putih sebanyak 8 gelas satu hari. Materi yang keempat, apa ayo? Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Ada 4 ya. Sekarang kita masuk ke materi yang ke berapa? 6. 5 ya. 5 tips puasa sehat untuk anak. Catat. Ayo dicatat. Dicatat, nanti Abi Wasit kasih kuisnya. Ayo, udah siap bukunya? Tips yang kelima agar kita bisa puasa dengan sehat, yaitu adalah dengan cara mengkonsumsi atau meminum ya, mengkonsumsi madu sebagai multivitamin dan mineral. Bisa catat. Konsumsi madu sebagai multivitamin dan mineral. Agar kita bisa puasa dengan sehat, tips yang kelima adalah kita mengonsumsi madu sebagai tambahan, sebagai multivitamin dan mineral. Sudah? Sudah ya? Nah, madu memiliki banyak sekali khasiat ya. Banyak memiliki manfaat untuk tubuh kita ya. Rasulullah SAW bersabda ya, madu adalah penyembuh, obat bagi semua penyakit. Ya, madu itu adalah obat bagi semua jenis penyakit. Ya, kalau kita sakit, kita disunahkan, dianjurkan untuk minum madu. Siapa yang sudah minum madu hari ini pada saat berpuasa?
Minum ya? Siapa itu? Coba Abineo, siapa namanya? Coba berdiri. Itu Nami bukan? Siapa namanya? Siapa? Siren. Ziren. Ziren minum madu ya. Nanti Abi tanya sama nenek. Benar gak Ziren minum madu? Siapa lagi yang minum madu tadi malam atau selama berpuasa? Minum. Siapa namanya? Siapa? Zul. Minum ya. Minum. Minum madu. Minum ya. Minum madu. Mana ini kelas 3 ada kelas 3. Al-Khalifi mana Al-Khalifi? Al-Khalifi Hadi. Mana orangnya? Minum madu? Tidak minum. Sena mana Sena? Sena minum madu gak? Sena ayahnya jualan madu. Mestinya Sena minum madu. Gitu ya? Siapa yang di sini ayahnya jualan madu? Jualan madu? Jualan madu? Minum madu berarti ya? Nah ya, jadi Rasulullah bersabda bahwasanya madu adalah obat dari segala jenis semua penyakit ya. Nah jadi sebagai tambahan makanan kita, mungkin pada saat sahur kita makannya masih belum lengkap, zat gizinya masih belum lengkap ya, itu kita cukupkan atau kita lengkapi dengan mengonsumsi madu. Bisa kita minum pada saat sahur atau pada saat berbuka puasa ya. Jangan lupa minum madu. Tapi kalau nggak ada madu, minum apa coba? Ayo, selain minum madu, misalnya nggak ada madu, air putih sudah tadi. Tolong Abi Wasit, ada anak-anak yang ini berkelahi, tolong dilihat dulu. Siapa itu? Kelas berapa? Kelas 1. Nah, nanti kalau puasanya berkelahi batal ya. Bisa menahan emosinya. Yang lain jangan berdiri, yang lain duduk. Yang lain jangan ikut-ikutan mendekat. Ayo duduk semua. Ayo. Duduk semua. Ya itu Abi ada Abi. Zidan, Adam. Yang tidak duduk di tempatnya Abi kasih hukuman nanti. Ayo. Yang berlari dari tempat duduk, Abi kasih hukuman. Ayo Abi kasih hukuman. Gak usah lihat di situ, itu udah ada Abi Galan, Abi Wasit, sudah ada semua. Ya. Yang lain tetap duduk di tempat duduk. Kita selesaikan materinya. Nanti ada game ya, ada kuis-kuis. Ayo. Kita selesaikan materinya, ayo. Minum madu sebagai tambahan makanan. Mungkin tadi malam kita sahurnya sedikit atau tidak lengkap zat gizinya ya. Nah, bisa kita cukupi zat gizinya dengan mengonsumsi madu.